Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Perkenalkan, dokter, nama saya Nur Fakuta Ginting dengan NPM 230826025. Jadi di sini saya akan mewawancarai adik tingkat kita angkatan 24 mengenai seputaran untuk prinsip etika kedokteran. Jadi boleh diperkenalkan namanya siapa? Fiani Ferbizalina, Dari angkatan 24, kelasnya? kelas A. Kelas A. Jadi di sini saya mau nanya nih mengenai apa sih komunikasi efektif terhadap dokter dan pasien agar tidak terjadi ketidaksalahpahaman dalam menegakkan diagnosa. Dia menjelaskan diagnosa dan penyakit yang dialami serta tata laksana dan kontraindikasi obat-obat yang akan diminum serta edukasi non farmakologi. Oh, baik, berarti Febri udah tahu nih sebagian besar dari apa sih komunikasi efektif itu. Nah, Kak mau nanya nih, apa Febri tahu yang paling penting dari setiap yang kita lakukan itu? Maksudnya lini pertama dalam hal apa ya? Pertama kali yang kita lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman nanti, misal dibawa ke dibawa ke ranah hukum atau gimana? Tahu nggak apa yang penting? Komunikasi, edukasi. Jadi di sini mau ngasih tahu, jadi ada namanya informed consent. Nah, informed consent ini ada yang dari lisan sama yang tertulis. Kalau misalkan yang tertulis itu dia kayak resiko-resiko terberat. Jadi kita itu harus informed consent baik ke pasien maupun ke keluarga. Mungkin sekian. Apa Febri udah paham? Paham, Kak? Oke, terima kasih banyak ya Febri. Kenalkan, saya Bunga Nur Hanifah dengan NPM 230826029 angkatan 2023. Di sini saya bersama dengan Mutia, Kak. Mutia angkatan berapa? Angkatan 24, Kak. Kelas B, Kak. Jadi di sini Mutia kakak mau nanya. Menurut Mutia, layanan kesehatan Indonesia ini adil nggak bagi semua golongan masyarakat? Menurut aku ya, Kak, layanan kesehatan di Indonesia ini berada dalam proses menuju keadilan, Kak. Tetapi belum sepenuhnya tercapai karena perlu lebih upaya lebih lanjut dari pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat untuk mempersempit kesenjangan akses, memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan kesadaran akan hak kesehatan bagi semua golongan, Kak. Oke. Jadi menurut Mutia di Indonesia ini kayak belum adil gitu ya? Belum sepenuhnya, Kak. Terima kasih. Izin Bang mau nanya, pernah nggak Abang merasa pilihan kawan Abang itu ada yang salah, atau Abang pilihan pasien dalam berobat itu ada yang kompeten tapi dia nggak mau melakukan berobat, itu menurut Abang kayak mana? Kalau menurut saya ya pasien-pasien yang memang udah ada informasinya masih tetap harus kita berikan juga edukasi, tapi ya juga kita harus spesifikkan juga dari sudut pandang kedokteran juga. Mungkin ada yang kurang dari pasien tersebut yang harus kita berikan mungkin tambahan juga biar kedepannya bisa lebih bagus untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak mau pengobatan karena dalam berpikir dari bidang budayanya, pandangan budaya atau agama, menurut Abang tuh kayak mana? Kalau menurut saya mungkin kita berikan dulu edukasi terlebih dahulu tentang mungkin pentingnya dari obat ini, dari obat yang kita berikan atau secara medis yang kita berikan. Lalu kita juga berikan informasi kepada pasien apakah memang dilakukan atau tidak. Jika tidak, kita juga tidak bisa memaksa. Ya, tapi kita juga berikan dulu apa yang terbaiknya, apa obat ini bagus untuk kita berikan biar kedepannya bisa sembuh. Wabarakatuh, izin dokter, saya Khairil Bukhari Lubis dari NPM 23082600201 dari kelas C. Izin dokter, saya akan mewawancarai dengan saudari siapa? Dinda. Dari kelas mana? Dari NPM? 2408 2601 84
Dari kelas C. Baiklah, bolehkah abang untuk bertanya? Boleh, Bang. Nah, jadi abang ingin bertanya, bolehkah tenaga medis itu menghormati keputusan pasien dewasa yang sadar dia untuk menolak pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya? Jadi gini Bang, jika pasien itu sudah mendapatkan informasi yang cukup dari tenaga medis, jadi tenaga medis itu wajib menghormati keputusan pasien, di mana prinsip anatomi yang menjamin hak pasien untuk menentukan perawatan yang sesuai kebutuhan tubuhnya sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa keputusan tersebut itu tidak berisiko fatal. Baiklah, terima kasih ya telah menjawab dari pertanyaan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, saya Rija Ansari Rahab dengan NPM 2308260204 angkatan 23 dari kelas C. Baik, di sini saya akan wawancara dengan saudari siapa? Naila Afika. Dari kelas apa? Dari kelas C angkatan 2024. Baik. Jadi di sini saya akan bertanya apa makna etika kedokteran dalam membangun hubungan yang manusiawi antara pasien dan dokter. Jadi etika kedokteran ini dia berperan penting dalam menjaga hubungan antara dokter dengan pasien yang tidak hanya berdasarkan teknis maupun profesional tapi juga secara manusiawi. Nah, secara praktiknya dokter ini dituntut untuk bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab, juga berempati. Nah, kita sebagai dokter ketika kita memperlakukan pasien secara bermartabat itu tidak hanya memberi kesembuhan kepada pasien tapi juga membangun kepercayaan terhadap pasien. Baik, terima kasih ya Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Zaki Wazamin, PM 2308261248. Saya akan melakukan wawancara kepada saudara Handika Razid, angkatan bro. angkatan 24. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana pandangan saudara terhadap dilema etik dalam pandangan humaniora ini. Di humaniora itu menjadi penyeimbang kemajuan teknologi medis dengan menghadirkan perfectum nilai bang, kayak moral dan kemanusiaan. Terus dia inovasi seperti bayi tabung atau rekayasa genetik memang menjanjikan nih bang. Tapi dia juga menimbulkan dilema etik bang. Disinilah humaniora berperan agar teknologi tetap berpihak pada martabat manusia bang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Rahab dengan NPM 2308260200 dari kelas C angkatan 23. Dan saya Sabita Arifa dari angkatan 23 kelas B. Nah, jadi saya di sini ingin menanyakan pendapat sebagai salah satu dari mahasiswa kedokteran. Menurut Bita, apakah arti dari prinsip bersikap baik atau benevolence dalam dunia kedokteran? Apakah emang sepenting itu ya? Menurut aku pribadi sih prinsip benevolence itu penting banget karena itu adalah suatu dasar atau prinsip yang harus dimiliki oleh setiap calon dokter atau dokter itu sendiri. Nah, bersikap baik yang dimaksud itu bukan cuma bagaimana bersikap ramah atau tutur kata yang baik, tapi bagaimana kita itu harus tahu kebutuhan dan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Jadi kalau saat kita memberikan pengobatan yang efektif itu kita harus bisa menjelaskan kepada pasien tentang kondisi dari pasien itu sendiri dan juga kita jelaskannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti, terus dengan kita dengar juga keluh kesah dari pasien dengan baik, terus kita menjelaskan dengan cara menenangkan pasien. Nah, seperti itu tuh yang disebut dengan bersikap baik atau benevolence kalau menurut saya pribadi. Oke. Baik, terima kasih Bita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Muhammad Arif dengan NPM 2308260247. Izin untuk melaksanakan tugas bioetik. Baik, dengan siapa saya berbicara dengan ini? Saya Wiraldi Alkatina Sution dengan NPM 64 dari kelas AA Stambul 23. Baik, menurut kamu bagaimana humaniora ini kedokteran membantu dalam menghadapi dilema etik? Dengan pendekatan filsafat moral dan etika medis, humaniora kedokteran membantu tenaga medis mengevaluasi berbagai pilihan yang muncul dalam dilema etika, seperti otonomi pasien, kebaikan, informed consent, atau penolakan pengobatan. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan yang bijak dan manusiawi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali dengan NPM 2308260246. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari kasus dari proyek yang kami lakukan. Kalau proyek yang kami lakukan ini sudah baik, ini sangat mencerminkan bagaimana kondisi aktual kita di masyarakat mengenai informed consent itu sendiri. Nah, kalau untuk kasus etiknya, yakni informed consent, selayaknya di lingkungan kita sudah banyak, bukan hanya profesi kedokteran ataupun di bidang kesehatan yang memakai informed consent secara harfiah, tetapi di banyak profesi kita mendengar informed consent juga, seperti mekanik yang melakukan penanyaan terlebih dahulu apakah boleh dilakukan tindakannya untuk kepada mobil seseorang. Tapi kalau kita masuk kepada konteks kesehatan, informed consent ini sudah sering dan berjalan dengan baik. Tetapi untuk kedepannya informed consent ini mungkin lebih digalakkan lagi untuk lebih detail penjelasan dan membuat orang yang kita jelaskan itu mengerti apa yang kita informed consentkan, agar dia mengerti plus dan minus dari suatu tindakan ataupun hal yang kita jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakita Ginting. Saya akan memberikan refleksi kasus mengenai aspek etika kedokteran. Nah, yang dimana di Indonesia sendiri, baik dari autonomi, beneficent, non-beneficent, dan juga justice, sudah banyak perubahan dan juga perkembangan dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Seperti contohnya, kita bisa berikan contoh pemberian vaksin, imunisasi, terus juga kemarin ada pandemi COVID yang dimana kita diberitahukan bahwa kita akan melakukan isolasi mandiri, atau juga pemerintah memberikan fasilitas seperti isolasi di Wisma Atlet dan juga pemberian makanan nutrisi. Untuk sampai sekarang ini yang dimana masih dipermasalahkan, yaitu adalah fasilitas kesehatan, yang dimana fasilitas kesehatan kita apalagi di daerah 3T masih kurang dan juga masih banyak penyakit yang belum teratasi. Itu dikarenakan masih ada kesenjangan dari baik perekonomian dan juga kurangnya edukasi ke masyarakat mengenai seperti harus menjaga jarak ataupun menjaga kebersihan dan lain-lain, dan juga kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pemeriksaan serta pemberian atau meminum obat-obatan. Mungkin sekian dari saya dapat saya sampaikan refleksi kasusnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin memperkenalkan diri. Saya Khairil Bukhari Lubis, NPM 2308260201. Saya akan merefleksikan terkait dari materi bioetik tersebut. Nah, jadi yang menarik dari proyek ini yaitu saya sedikit menambah pengetahuan dan pengalaman saya dalam mengerjakan proyek ini, dan kendala yang saya dapatkan yaitu tidak ada kendala saat mengerjakan proyek ataupun hal-hal yang menghambat dari proyek tersebut. Jadi saya mendapatkan refleksi kasus bioetik itu tindakan medis terhadap anak tanpa izin orang tua. Jadi itu ada anak 8 tahun kecelakaan, butuh operasi segera, orang tua belum bisa dihubungi. Dokter harus memutuskan apakah tindakan bisa dilakukan tanpa persetujuan. Jadi isu bioetik yang didapatkan itu otonominya itu anak belum bisa membuat keputusan sendiri karena di bawah umur. Biasanya orang tua yang memberi izin. Dari beneficence-nya itu dokter wajib menyelamatkan nyawa dari seorang pasien tersebut. Dan beneficence-nya itu menunda tindakan bisa membahayakan nyawa dari seorang anak. Keadilan dan perlindungan anak dalam keadaan darurat, UU di Indonesia memperbolehkan tindakan tanpa izin untuk keselamatan anak. UU Perlindungan Anak dan Permenkes. Refleksi kasus etik dan tentang tindakan terhadap pasien yang di bawah umur tanpa diketahui orang tua itu, disinilah saya belajar bahwa menghormati hak pasien merupakan prinsip utama dari bioetik. Meskipun secara medis mungkin kita ingin menolong lebih jauh. Dari pembelajaran yang saya dapati, saya belajar bahwa empati, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap latar belakang pasien adalah kunci dalam penerapan bioetik. Bioetik bukan sekedar hanya teori, tetapi juga praktik dan sangat manusiawi. Sikap atau tindakan yang dapat dilakukan etika selanjutnya ke depannya, saya akan lebih berusaha memahami pasien tidak secara medis, tapi juga secara sosial, budaya, dan spiritual. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizan Syariarhab dengan NPM 2308260204. Baik, di sini saya akan merefleksikan terkait proyek bioetik. Yaitu adapun hal yang menarik dari proyek tersebut, yaitu saya sedikit menambah pengalaman dan menambah wawasan saya terkait bioetik. Dan adapun kendala sama sekali tidak ada
terhambat dalam kegiatan proyek tersebut. Dan adapun kasus dari bioetik tersebut yaitu seorang anak usia 3 tahun dibawa ke puskesmas oleh orang tuanya karena demam tinggi. Orang tua meminta dokter memberikan antibiotik suntik agar anak cepat sembuh. Namun dari hasil pemeriksaan anak mengalami infeksi virus bukan bakteri. Yaitu dalam prinsip non-malfeasance mengharuskan tenaga kesehatan tidak memberikan pengobatan yang tidak perlu atau bisa merugikan pasien meskipun atas permintaan keluarga. Dalam kasus ini pemberian antibiotik pada infeksi virus tidak bermanfaat, bahkan akan menimbulkan efek samping seperti alergi. Dan adapun pelajaran yang diambil dari kasus di atas yaitu memprioritaskan keselamatan pasien dan bukan keinginan orang tua. Dan adapun itu pentingnya edukasi kesehatan kepada keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.